Kita percaya bahwa Roh Kudus boleh mengalir di hati kita saat ini. Kita mau angkat satu pujian untuk memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ikutin gerakan kami ya. Yang di rumah jangan mau kalah semangat. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan yes. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami mau menyanyi untuk menyanyi dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan lagi, sungai sukacitamu Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalam. Teriakan, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Kami mau ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami bersyukur bila mana pada malam hari ini Engkau memanggil setiap kami satu persatu untuk boleh bersekutu kembali dalam persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan, tetapi Engkau sekali lagi memanggil kami untuk datang kepadamu. Tuhan, kami rindu untuk menaikkan setiap rasa syukur kami Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami melihat kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan setiap rasa syukur kami dengan iman kami. Iman kami yang rindu akan hadirat-Mu dalam hati kami Tuhan. Kau selalu tunjukkan kasih setiamu. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Kau sediakan. Menyediakan yang ku perlu. Setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia. Kau setia. Kau setia, kau mulia Tuhan. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiap baik. Atas tawaran baik. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Kau yang setia yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas keluarga kami Tuhan. Atas segala ciptaan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap persoalan hidup kami Ayah. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur memiliki kasih Tuhan. Darah-Mu tercurah atas hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah kita saat ini, mari saat ini kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau kasih kami bersyukur. Kami bersyukur terima kasih Tuhan. Setiap kejayaan-Mu dalam hidup kami bersyukur.
Engkau buktikan bahwa Engkau setia atas hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, hati kami boleh limpah dengan syukur. Kami mau memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Kami tidak pernah ragu akan kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menaikkan satu pujian untuk-Mu Tuhan. Kami mau melangkah percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pedang hidupku, segenap hidup kami, segenap jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita angkat kedua tangan kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila mana pada malam hari ini kami boleh hadir semua di sini untuk boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami Tuhan, izinkan pada saat ini kami boleh hadir ke dalam hadirat-Mu. Penuhilah setiap dari kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh benar-benar memikirkan Engkau pada saat ini. Biarkan kami boleh melupakan sejenak Tuhan setiap permasalahan kami.
setiap problematika kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa bila mana kami boleh menyembah Engkau pada malam hari ini, bila mana kami boleh menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau yang boleh perlengkapi dan Kau yang boleh bantu setiap dari kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, biarkan kami boleh benar-benar Tuhan menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Kaulah yang terindah dalam setiap dari kami Tuhan. Dan Kau yang termanis Tuhan.
ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Apa yang kau takutkan, hai anakku semua? Aku ada untukmu, aku hadir untukmu. Mintalah kepadaku, jangan kau malu, jangan kau takut kepadaku. Bagi teman-teman yang ada kegerakan hati untuk boleh bersabda, dipersilakan, tidak usah malu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Burung di udara aku pelihara.
Demikianlah hidupmu, jauh melebihi burung-burung di udara. Terima kasih Tuhan. Bila mana pada malam hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kuasa Roh-Mu boleh tercurah dalam setiap dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami boleh hadir di sini pada malam hari ini, terutama pada sahabat kami Kau juga beri dia roh kebijaksanaan, roh keberanian dalam mewartakan Tuhan Yesus. Dan biarkanlah setiap dari kami yang pada malam hari ini akan mendengarkan firman dari Kau Budi Tuhan. Kiranya kami juga memiliki telinga seorang pendengar Tuhan, untuk boleh mendengarkan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh melaksanakannya Tuhan dalam setiap keseharian kami. Dan Tuhan Yesus, itu boleh benar-benar menyerahkan hatinya sepenuhnya ke dalam kami. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Inilah setiap dari kami, setiap hati kami Tuhan. Kami boleh serahkan semuanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom teman-teman. Suara saya Shalom. kedengaran ya? Ko Budi. Kedengaran? Jelas Ko Budi. Masuk. Thank you. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berjoin. Hari ini kita bertemu lagi. Saya udah lama ya nggak ke GIB ya. Terakhir kapan ya? Waktu itu kalau nggak salah berbicara tentang firman Tuhan, seingat saya. Tentang kitab suci. Hari ini kita punya topik berhala zaman now. Ya. Berhala zaman now artinya apa yang disembah zaman now. Saudara, saya mau buka dengan sharing terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini ini kira-kira ada berapa peserta ini coba saya cek. Sekitar 29. Jadi kita santai aja ya. Jadi saya arahkan lebih kayak komsel ya daripada kayak PD resmi yang ada panggungnya. Kita santai aja. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang berhala zaman now. Saudara, saya mau sharing dikit. Saya pernah bermain trading saham tentunya ya. Ketika suatu hari saya belajar trading saham, saya melihat peluang-peluang yang bagus. Ada momen di mana kan orang bilang katanya pengen cepat kaya dulu ya. Kalau anak muda kan pengen cepat sukses, pengen pensiun muda. Before 30 itu kayak kita itu can achieve anything gitu ya. Kalau perlu pensiun umur 30, sisanya jalan-jalan keliling dunia seumur hidup sampai akhir zaman. Katanya gitu yang ingin. Itu yang diinginkan rata-rata ya. Nah, ketika saya pernah main saham ada peluang-peluang bagus, saya memasukkan modal saya dan ternyata sahamnya turun, saudara. Sahamnya turun, perusahaan yang saya incar, saya beli, ternyata tidak memiliki laporan keuangan yang baik. Mereka memanipulasi laporan keuangan sehingga sahamnya akhirnya hancur dan itu istilahnya tidur berkepanjangan gitu ya. Pada saat momen itu saya menyadari, saudara, memang uang saya nggak hilang, nilainya mengecil kan, beda ya. Kalau teman-teman pernah di saham atau falas itu beda. Ya kalau di saham tuh uang nggak bisa hilang kalau perusahaannya bangkrut seperti itu. Tapi nilainya mengecil dan nggak pernah kembali, saudara. Sehingga harus ada yang namanya cut loss. Nah mungkin teman-teman yang nggak baru tahu cut loss itu artinya udah pokoknya jual rugi. Nah kata saya seperti itu. Saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan pada saat ketika saya mengalami hal itu. Tuhan, kenapa ya saya mengalami musibah ini? Padahal nominalnya cukup besar. Ya, saya cukup besar dan saya tidak emosi loh, saudara. Saya bukan emosi, wih lihat profit tinggi langsung saya berusaha membeli saham itu dan saya berusaha kayak enggak. Saya dengan analisa, saya belajar perkiraan. Intelektual saya bekerja secara luar biasa, namun hati saya juga bekerja secara luar biasa. Hati saya bekerja di dalam ketabahan. Hati saya bekerja. Jadi saya istilahnya
apa ya, ketamakan yang dikalkulasi. Jadi bukan resiko yang dikalkulasi, ketamakan yang dikalkulasi, saudara ya. Intinya tetap ketamakan gitu. Jadi dari sana saya belajar, saya ditegur oleh Tuhan. Ya, menjadi kaya itu bukan sebuah dosa, tetapi menjadi ingin kaya. Kalau ingin kaya itu definisinya jalan pintas ya, lebih cepat. Artinya seperti itu ya. Itu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Banyak dari kita saat ini ingin mendamba-dambakan sesuatu, berusaha lebih cepat, dengan gaya instan yang lebih cepat, dan sebagainya. Dan seringkali itu menjadi berhala kita. Paus Benediktus pernah berkata bahwa berhala zaman sekarang itu bukan patung-patung, saudara. Bukan patung-patung yang disembah oleh orang-orang, bukan. Berhala zaman sekarang itu adalah hedonisme. Tahu ya hedonisme? Hedonisme itu berbicara kenikmatan dunia. Nah, itu berhala zaman sekarang. Kalau nggak beli iPhone 12, wih, kepikiran, saudara. Aduh, kok kenapa ya? Ngirit-ngirit lah. Udah kolektor ke gereja biasanya mungkin nomban-gomban cepet jeng gitu ya. Sekarang kolektor ke gereja nocing, goceng aja lah. Sisanya tabung buat iPhone 12. Ya, gitu ya. Saudara, hati-hati. Berhala zaman now kita berbicara ketamakan. Diambil dari kitab Lukas bab 12 ayat 15. Kitab Lukas bab 12 ayat 15. Oh, ada satu lagi contoh ketamakan. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah nggak ngalami? Ketika kita teman-teman lapar, datang ke sebuah restoran atau sebuah ke fast food ya. Fast food gitu. Pesan makanan A, B, C, D, E nggak habis. Pernah ngalami? Selamat datang di ketamakan dan keragusan. Ya, kita pasti mengenai lapar mata. Kita pengen beli-beli ini, ternyata ujungnya nggak habis. Ya, karena kita lapar. Ya, jadi hari ini kita berbicara tentang ketamakan, berhala zaman now. Ketamakan dan kerakusan itu adalah di dalam salah satu 7 dosa berat, seven deadly sin, sorry, 7 dosa mematikan. Ya, 7 dosa mematikan adalah akar dari segala perbuatan kejahatan lainnya. Kerakusan dan ketamakan dua hal yang berbeda. Kerakusan berbicara makanan, ketamakan berbicara harta benda barang material. Ini berbeda di dalam pengajaran gereja Katolik. Nah, saudara, tapi kali ini kita berbicara sekaligus dua-duanya, kita anggap jadi satu aja. Ya. Diambil dari kitab Lukas bab 12 ayat 15. Nah, teman-teman yang bawa kitab suci, bawa gadget suci, bisa dibuka. Lukas bab 12 ayat 15, dikatakan di sini, berbicara, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kita back to basic. Apa sih ketamakan menurut saudara? Coba di sini, karena kita santai ya, saya buat ini lebih santai daripada PD resmi. Saya coba ingin lemparkan pertanyaan dulu aja ke teman-teman di sini. Coba Bu Devi saat ini, ada yang namanya Devi ya di sini saya lihat tadi ya. Menurut Anda ketamakan itu apa sih? Bedanya dengan orang yang ambisi itu apa? Devi. Ya, Devi. Ada di sini, Devi? Jangan Bu lah kok. Oke, kita panggilan formal lah. Apa Yaudah, ketamakan itu apa ya? Keinginan yang berlebihan. Itu kan. Terus? Udah itu aja. Bedanya dengan ambisi apa dong? Ya, apa ya? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada pilihannya 50-50 atau call a friend ya. Iya. It's okay. Thank you Devi. Thank you Devi untuk sharingnya. Iya. Oke, coba saya tanya lagi. Menurut pendapat sih dari ini, coba teman yang lain, Fiona sendiri, Fiona Pras, menurutmu kira-kira ketamakan itu apa sih? Fiona ada di sini? Ada. Oke, thank you. Ketamakan Ya, menurut Fiona apa sih? Ketamakan itu apa ya? Menginginkan sesuatu itu yang sangat, yang berlebihan lah gitu. Maksudnya kayak kita itu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Lebih mending keinginan ya, berarti nggak boleh dong kalau gue lagi pengen makan, pengen beli baju baru, padahal udah punya baju, masa nggak boleh? Ya nggak bisa kan kebutuhannya ya apa dulu. Tergantung sih kebutuhannya apa dulu. Kalau misalnya lebih mementingkan keinginan itu lebih ke keinginan sih kalau aku. Oke, terima kasih. Thank you untuk sharingnya.
Saudara, kita kembali aja ke basic dulu terlebih. Kita pahami dulu arti ketamakan. Karena banyak orang berpikir ketamakan itu orang yang menginginkan segalanya. Padahal belum tentu itu. Karena orang bilang ketamakan itu memiliki, tadi mungkin keinginan, ya juga belum tentu. Saudara, berbicara greedy or gluttony, ya greedy dalam bahasa Inggris atau gluttony, saya akan sedikit pakai beberapa term dalam bahasa Inggris, karena membantu untuk menjelaskan, tetap saya akan bantu terjemahan ke bahasa Indonesia. Karena kita tahu ya, kitab suci diambil dari bahasa Inggrisnya, dari bahasa Latin Vulgate, jadi itu membuat terjemahan itu lebih jelas daripada ke bahasa Indonesia. Greedy or gluttony itu berbicara di uncontrollable desire to have more than what is needed. Saya ulangi lagi ya. The uncontrollable desire to have more than what is needed. Ada hasrat yang tidak bisa dikontrol, ya, tidak bisa dikontrol untuk memiliki sesuatu dari yang dibutuhkan. Sesuatu yang tidak dikontrol ini, tidak bisa dikontrol ini, itu berbicara greedy. Kalau secara dalam psikolog, greedy itu bagian dari addiction, bagian dari kecanduan. Bagian, bukan kecanduan itu full, enggak, tapi mendapat bagian. Bedanya dengan ambisi apa? Biasanya, kalau greedy itu fokusnya ke arah diri sendiri. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin jalan-jalan sesuatu, kita ingin merasa dicintai lebih dan lebih-lebih. Kita ingin mendapatkan kenikmatan terus-menerus, itu adalah greedy. Ambisi biasanya berbeda. Ambisi itu biasanya berbeda untuk ke orang lain. Saya bekerja sampai lebih ini untuk mendapatkan uang supaya saya bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Itu bukan greedy. Karena greedy arahnya selalu self-centered. Seven deadly sin arahnya selalu self-centered. Ambisi adalah arahnya untuk orang lain. Banyak ambisi itu belum tentu negatif, saudara. Tapi kalau uncontrollable ambition, itu sudah berarti mengarah ke keserakan. Sesuatu yang nggak bisa diatur, sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Maka di sini dikatakan, kita pelajari. Di dalam hidup sehari-hari kita ini apa sih? Banyak dari kita mungkin terpaku yang namanya keserakan itu berbicara tentang makanan dan duit. Enggak hanya itu, saudara. Ternyata kalau kita belajar dalam kasus hidup sehari-hari, bahwa banyak sekali namanya keserakan. Itu macam bentuknya. Pernah dengar nggak berita ya? Berbicara orang yang operasi plastik. Betul ya? Operasi dunia. Nggak cocok operasi di alisnya. Nggak cocok ini operasi lipatan mata. Nggak cocok operasi dagu. Operasi apa? Itu ya dagu. Operasi rahang. Ya. Kemudian operasi lain-lain semua. Sampai ratusan kali. Mungkin Anda pernah baca ya di berita online. Saudara, itu adalah bagian dari keserakan. Kenikmatan uncontrollable desire yang nggak pernah berhenti. Ya, macam-macam. Zaman sekarang greedy. Nah, greedy. Ini saya kasih contoh beberapa. Berbicara tentang hobi. Saudara, berapa banyak dari kita mungkin hobi modifikasi mobil? Oh, nggak apa-apa modifikasi mobil itu. Tapi berapa banyak modifikasi itu sampai habis uang? Banyak, sampai di luar batas kewajaran. Nah, nanti ada yang tanya, emang batas kewajarannya di mana, Kak? Saya akan beritahu berdasarkan firman Tuhan. Batas kewajarannya di mana ya? Ada yang berbicara tentang yang suka nonton Korea drama. Loh, emang salah nonton Korea drama? Nonton Korea dramanya nggak salah. Tapi nonton terus-menerus sampai malam, sampai besok, kalau episode nggak selesai, ya, nggak lega, besok diteruskan sampai nggak makan, selamat datang di keserakan. Itu juga bagian lain nonton drama Korea. Ya, main game online. Wah, main game online. Pertama main free. Lama-lama kok lama ya udah ya coba beli jam lah pakai kartu kredit des gitu ya. Beli apa pakai kartu kreditnya, tambah lama beli kartu kredit terus ya lama-lama. Loh, emang salah beli? Loh, enggak salah. Tetapi kalau term itu meningkat, belinya semakin lama semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal, sampai mengganggu kepentingan kita yang lain. Maka greedy telah terjadi di dalam hidup kita. Saudara, greedy dan gluttony nggak berbicara itu, berbicara pekerjaan. Pekerjaan juga bisa menjadi bagian dari keserakan. Bukan uangnya, saudara. Bukan saya nggak berbicara uang. Tetapi banyak dari orang itu suka bekerja. Workaholic. Sampai dia nggak punya waktu untuk keluarga. Alasannya mencari uang demi keluarga. Alasannya sebenarnya enggak. Karena dia menyukai pekerjaan. Menyukai pekerjaan itu. Sehingga dia akhirnya mengorbankan waktu dan sebagainya. Itu bagian dari keserakan. Ada lagi berbicara tentang pasangan hidup. Wah, di sini yang jomblo, ya, kalau sudah mendapat pacar, wih, kemana-mana berdua terus. Ya, lo emang salah. Kemana-mana berdua nempel kayak perangko dah. Nah, kalau kayak pokoknya dia itu sama kayak istilahnya kayak Tuhan. Di mana aku berada, di sana kau juga berada.
Woi, kayak Tuhan pokoknya ya. Kenapa pasangan yang kedua? Keserakahan akan pasangan. Akhirnya berubah menjadi pacaran yang apa? Posesif. Itu bagian dari keserakahan. Ada lagi berbicara fashion. Nah, sudah punya sepatu satu. Iya, aku punya sepatu sih, sepatu kerja. Tapi sepatu basket belum ada, sepatu hangout ke mall belum ada, sepatu nonton belum ada. Tapi masuk sepatu basket gimana beli sepatu olahraga lagi satu. Terus ke pesta kalau pakai satu sepatu, akhirnya sepatunya bagian dari keserakahan. Baju, saya agak detail hari ini ya. Baju, oke baju pergi kok rasanya setiap kali datang ke mall, kalau pulang nggak bawa barang itu nggak enak rasanya. Ada yang alami? Kalau datang ke mall pulang gitu aja ya nggak bawa barang, itu rasanya nggak enak. Harus dapat sesuatu. Bagian dari keserakahan. Dalam uang. Nah, kalau dalam uang, saya nggak usah panjang lebar, kita sudah tahu ya, keserakahan kita nggak puas. Kita cuma dapat segini, gaji, ya cuma dapat mungkin 5 juta, 4 juta, aku ingin lebih lagi. Emang salah? Loh, lebihnya nggak salah. Tetapi kalau kita sudah merasa ketidakpuasan terus-menerus, itu adalah awal menuju ke arah keserakahan. Dan yang terakhir saya berbicara perasaan. Saudara, ternyata perasaan bisa menjadi keserakahan. Saya punya seorang teman, orangnya cantik. Orangnya sangat cantik, tubuhnya proporsional, tubuh yang ideal. Dulu ya, ini ketika saya masih kuliah. Karena orangnya cantik, dia didekati oleh banyak cowok tentunya. Ketika didekati banyak cowok, tapi nggak ada satupun yang jadi pacar. Dia merasa nikmat di PDKT, misalnya sama si Kak Juan. Senin sama Kak Juan, Selasa mungkin sama siapa, sama si Kak Heru, Rebu misalnya siapa, Kak siapa lagi. Nah, terus dia didekati oleh berbagai banyak pria, tetapi dia tidak mau jadi pacarnya. Dia menikmati perasaan untuk disayangi dan diberi hadiah oleh pria-pria yang mendekati. Dia nggak mau jadi pacar, dia menikmati. Ya kalau kalian bilang, apakah itu memanfaatkan? Bisa jadi. Tetapi itulah bagian dari keserakahan. Saudara, keserakahan itu adalah salah satu dosa. Kenapa dikatakan dosa yang mematikan? Karena akibat dari keserakahan itu mudah. Akibat dari keserakahan itu berbicara pengorbanan orang lain. Kalau Yesus mengorbankan dirinya sendiri, bagian dari keserakahan itu adalah pengorbanan orang lain. Saya kasih contoh, pengorbanan di sini itu bukan berbicara kita bunuh orang lain demi dapat duit, bukan. Arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Tetapi keserakahan itu perlahan membunuh dari waktu, dari perhatian, dari kecuekan, dari emosi. Akhirnya sampai terjadi tindakan kekerasan dan akhirnya tindakan pembunuhan. Saudara, ketika saya belajar angelologi dan demonologi, ilmu tentang malaikat dan setan, ketika saya belajar teologi mendalami pengajaran itu, salah satu trik iblis di dalam dosa yang mematikan adalah tentunya menangkap kita perlahan demi perlahan. Teman-teman pasti pernah dengar ya, ketika kata yang kalau kata itu kan tidak bisa dicampur di air panas, dia langsung lompat. Kalau membunuh kata itu kan katanya dimasukkan air dingin, terus kemudian dipanasi pelan-pelan, maka kata itu akan mati di dalam air tersebut. Saya sendiri belum pernah coba, saudara. Tapi saya berbicara bahwa itu adalah cara si iblis untuk menerkam kita. Ketika seseorang mengalami keserakahan, pertama yang dia korbankan itu adalah perhatian. Dia akan fokusnya udah ke arah itu. Misalnya, keserakahan saya terhadap barang, maka saya berusaha, perhatian saya udah ke arah barang. Saya mungkin tidak memperhatikan keluarga saya lagi. Saya udah ngumpulin uang soalnya untuk beli vitamin anak saya simpan untuk beli iPhone yang ke-12 atau beli MacBook yang mahal sekali itu harganya. Sekarang kan sampai 30 juta. Saya mungkin uang saya terbatas, maka saya akan perhatian saya udah mulai ke arah gadget. Setelah ke arah gadget, apa yang terjadi? Perhatian mulai benda fisik, mulai uang saya simpan, saya mulai kikir, pelit. Tujuannya untuk mencapai keserakahan saya. Kepentingan anak saya, vitamin dan sebagainya, mulai saya singkirkan. Perhatian, uang, material, ya. Kemudian waktu lama-lama, ketika anak saya main, saya sibuk bekerja. Lebih baik saya ngumpulin duit, karena saya mau kerja gitu. Dan ketika anak saya memaksa untuk main, saya mulai marah. Kenapa kamu kok ngajak main? Sudah lah, Papa mau kerja. Mulai marah. Ketika marah, ya kalau anak kan mungkin nggak terjadi pembunuhan, tapi sebenarnya kan sudah membunuh karakter anak itu sendiri sih. Itu kalau dengan anak, kalau dengan rekan kerja, keserakahan akan uang, sampai rekan kerjanya difitnah, dimasukkan penjara dan sebagainya. Saudara, itu adalah tahap-tahap cara bagaimana iblis membunuh kita dengan keserakahan.
Akhirnya di sini dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara, berjaga-jagalah, be on guard. Kalau tadi saya berbicara tentang ketamakan, nah sekarang kan ada yang tanya, loh emang ciri-ciri orang tamak itu gimana? Saudara, saya ajak teman-teman hari ini refleksi. Nah, ini refleksi. Ciri-ciri orang tamak saya berbicara ada, pertama, ciri-ciri orang tamak itu adalah prioritasnya berubah. Di dalam kitab suci secara implisit dikatakan bahwa prioritas pertama adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah family. Prioritas ketiga adalah pekerjaan. Prioritas keempat adalah pelayanan. Dari 4 ini, itu ada urutan prioritasnya. Ketika seseorang jatuh dalam ketamakan, prioritasnya akan berubah. Contoh, ketika seseorang bekerja secara luar biasa, ya, ingin mendapatkan sesuatu, maka ketika dia sudah menggeser waktu dan dengan keluarga, sampai dia nggak berdoa, maka dia sedang jatuh dalam ketamakan. Ketamakan akan Tuhan pun bisa menjadi batu sandungan. Ketika seseorang itu berdoa luar biasa, doa rosario sehari 30 kali, sampai dia nggak ngurusi anaknya, dia nggak bekerja, dia sedang ketamakan untuk kepuasan dirinya. Bukan untuk Tuhan loh. Itu untuk kepuasan dirinya dalam berdoa. Ya, bukan untuk Tuhan loh, sekali lagi. Kepuasan dirinya untuk berdoa. Sampai dia meninggalkan prioritas lainnya nggak dilaksanakan. Anaknya ditelantarkan, nggak pelayanan, nggak punya waktu untuk keluarga, karena hidupnya hanya berdoa full, rosario mungkin seharian full. Karena dia bukan seorang imam, ya, dia orang yang berkeluarga, punya tanggung jawab mungkin. Itu bagian dari ketamakan. Di dalam keluarga, ya sorry, urutannya mungkin di dalam pelayanan. Banyak kan orang yang pelayanannya luar biasa, pekerjaannya nggak karu-karuan. Orang pelayanannya luar biasa, ingin menjadi terkenal, apalagi kalau pelayanan panggung itu godanya luar biasa, ingin menjadi terkenal, itu ketamakan. Pingin terkenal, pingin semua orang kenal saya. Itu ketamakan, saudara. Sampai akhirnya dia bekerja nggak karu-karuan, doa yang nggak karu-karuan. Banyak zaman sekarang itu orang berbicara tentang Tuhan, tapi bukan dengan Tuhan. Ya, banyak orang berbicara tentang Tuhan, tetapi bukan dengan Tuhan. Saudara, prioritas ketika itu mulai berubah, maka kita sedang jatuh dalam ketamakan. Kedua, respon kita terhadap contoh. Di sini kan dikatakan berjaga-jaga dan waspada. Maka ini caranya. Maka ketika seseorang itu tamak akan sesuatu, misalnya kita ngomong berbicara kerakusan. Ketika misalnya si Kak Juan, orang yang suka dengan Kentucky Fried Chicken, beli yang 10 paket, ya 10 ayam, ya 1 dus gitu ya. Dia tamak akan itu, ya. Ya kemudian saya datang, langsung saya ambil. Juan, sharing dong, langsung ambil ayam. Juan langsung marah tinggal. Nggak mau, ini punya aku. Nah, biasanya kan terjadi di anak kecil ya. Ini punya aku. Saudara, ketamakan, target itu, kalau ada orang yang banyak kan, posisi di dalam pekerjaan. Posisi di dalam pekerjaan. Dia mengejar, dia mau capai, ternyata orang lain yang dapat. Dia marah sama orang lain. Dia nggak mendoakan orang itu, tapi dia marah dengan orang itu. Dia mengolok-olok, mengumpat. Bagian dari ketamakan. Yang ketiga, saya berbicara tentang self-reflection. Saudara, untuk berjaga-jaga terhadap ketamakan itu kita berbicara self-reflection. Mari kita saat ini, kita merefleksikan diri kita. Seseorang untuk mengetahui apakah dia tamak atau tidak, dia bisa merefleksikan dirinya. Itu dari pendapat orang-orang. Kita tidak bisa, ada pepatah mengatakan orang tidak bisa mencium bau badannya sendiri. Maka ketika seseorang tamak, maka dia bisa merefleksikan terhadap orang-orang sekeliling. Ya, saya bersyukur karena saya berkeluarga, saya punya istri yang seringkali mengingatkan. Ketika saya akan menginginkan sesuatu yang berlebihan, sampai saya mulai menggunakan cara-cara, bukan cara curang, saudara, menggunakan cara-cara yang cara-cara prioritas saya itu istilahnya menggeser. Istri saya merefleksikan. Bukannya kamu mau melakukan hal ini dulu. Kenapa kamu korbankan ini untuk mendapatkan itu? Nah, dari sana saya ada. Oh ya Tuhan, ampun ya. Saudara, 3 hal ini kita belajar. Maka kita refleksikan pada malam hari ini. Teman-teman pegang 3 hal ini. Prioritas berubah, self-reflection, dan juga respon kita terhadap
apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan diambil orang lain, kita legowo, tidak masalah kok. Ya enggak apa-apa, berarti itu bukan tamak, saudara. Kalau misalnya saya lagi ingin nonton drama Korea, seri 1 sampai 5 season gitu ya, wis saya sudah siap filenya semua, filenya dibawa teman saya yang season keempat dan season kelima, padahal saya sudah season 3 episode terakhir. Saya marah. Itu ada bibit-bibit ketamakan. Dari ayat ini kita lanjutkan, di sini dikatakan bahwa hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Luar biasa, saudara. Ayat Lukas 12:15 ini berbicara tentang satu ayat memiliki 3 arti. Ya, satu ayat memiliki 3 arti. Dan bagian yang terakhir berbicara, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, hidup kita ini tergantung oleh siapa sih? Dengan mudah kita pasti jawab, oh pasti hidup kita tergantung oleh Tuhan. Tapi tidak semudah itu. Orang yang jatuh di dalam ketamakan tidak akan mudah berkata hidup saya bergantung kepada Tuhan, tetapi sangat susah dia melakukannya. Maka caranya untuk menghindari ketamakan adalah, pertama, you need to build your spiritual prayer. You need to build your spiritual life. Anda harus membangun kehidupan spiritual, diambil dari kitab Matius bab 26 ayat 41. Saya bacakan ya. Matius bab 26 ayat 41. Dikatakan di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, cara untuk mengatasi ketamakan itu adalah bangun kehidupan doa. Kita punya daging, kedagingan. Kita punya roh, manusia roh kita bersatu dengan Roh Kudus. Maka roh ini perlu bersatu dengan Roh Kudus untuk melawan kedagingan. Pertama, bangun spiritual kehidupan doa. Saya kasih sharing sedikit. Saudara, dulu saya kecanduan pornografi. Ya, dulu saya kecanduan pornografi ketika awal muda. Saya belum kenal Tuhan, saya belum tahu Tuhan. Kecanduan pornografi itu adalah bagian dari ketamakan. Kenapa? Karena saya suka menonton, mengkoleksi, dan sebagainya. Ketamakan. Ketika saya kecanduan, ya ketamakan berhubungan dengan juga las hawa nafsu. Ketika saya kecanduan pornografi, dan kemudian saya masuk ke dalam komunitas, saya kenal Tuhan, saya dibaptis dewasa by the way. Saya dibaptis, dari sana saya menyadari, oh ternyata ada kekuatan Tuhan yang ingin menyembuhkan saya. Ketika saya berdoa, saya minta Tuhan berikan kekuatan pada roh saya. Cara Tuhan itu luar biasa. Namanya manusia. Pertobatan itu sebuah proses. Sangat jarang ketika seseorang bertobat itu langsung perfect hidupnya kudus. Pasti kita masih berjuang di dalam kekudusan itu. Ketika saya udah dekat sama Tuhan, saya dipulihkan. Saudara, ketika ada kecanduan pornografi, mulai menyerang iblis kan nggak suka gitu kalau saya bisa kembali sembuh. Ketika mulai menyerang, kuasa doa itu luar biasa. Ketika udah tergerak gitu, wah, pengen ya, bentar aja deh, buka situ bentar aja. Ya, buka dikit. Ketika mau buka, jegrek, pintu kamar masuk langsung. Saudara saya datang. Kok Budi? Menurut Anda, kalau Anda mau lihat film pornografi, lalu saudara sepupu Anda masuk, apa yang Anda lakukan? Anda matikan kan? Nggak mungkin kan? Ayo nonton bersama. Nggak mungkin kan? Pasti Anda langsung matikan, malu pasti. Ya, matikan malu, kenapa? Saudara, ternyata Tuhan itu luar biasa. Ketika kita lemah ketika di dalam diri kita lemah, Tuhan menolong dengan mengirimkan situasi di luar. Jadi akhirnya kehidupan saya dilindungi di luar dan di dalam. Setiap kali ada serangan pornografi, entah tiba-tiba ada orang datang, ada telepon masuk, ya bayangin, lihat pornografi di handphone, ya di handphone, wah, bentar aja buka gitu. Sudah mau buka, kring, klien telepon, tutup kan? Ya udah, gimana? Oh ya, ada orderan, ya saya ke sana. Ya udah. Pornografi dihalangi oleh itu. Kalau kita mau. Kedua, build your gratitude attitude. Bangunlah kehidupan bersyukur. Saudara, orang mengucapkan syukur, orang ketamak itu adalah orang yang tidak bisa bersyukur. Orang gini, bersyukur itu memang tidak mudah. Betul ya? Kalau teman-teman ya pagi zaman sekarang ya, lihat kehidupan Instagram, wih, temanku ke Eropa seminggu 3 kali. Wih, temanku ke Kutub Utara dan Kutub Selatan. Wih, Kak Juan liburan ke bulan. Loh, aku kok liburan kok cuma ke Malang. Kok rasanya sepo gitu. Ya kan?
tamak mulai cari duit, cari kesuksesan. Ya, ingat sekali lagi, kesuksesan bukan tamak, tapi cintanya karena itu sampai berubah prioritas itu tamak. Ya, ketika seseorang udah ya kehidupan, wih si Valentina, wih beli sepatu Jimmy Choo, tasnya Louis Vuitton, tasku kok tas merek dari Jogja gini. Mau bersyukur gimana kamu di? Betul kan? Saudara, orang yang tamak, orang yang tidak bisa bersyukur. Bersyukur itu adalah sesuatu yang harus dipupuk dan menjadi habit. Bersyukur itu bukan instan. Ya, saya katakan, bersyukur itu tidak bisa instan. Bersyukur dalam hati. Kalau saya dikasih hadiah, ini Kak Budi, saya ada duit nganggur nih, saya kasih Alphard 1 gitu. Oh, terima kasih, bersyukur saya. Loh, bersyukur bisa. Tetapi di dalam hati, bersyukur yang sungguh-sungguh, itu adalah suatu habit yang harus dipupuk. Tidak bisa instan. Maka saudara, untuk menghindari dosa ketamakan, belajar bersyukur hal kecil, dipupuk. Contoh, bangun pagi, saya bersyukur untuk pada pagi hari ini yang luar biasa Tuhan. Aku melihat anak saya bersyukur anak saya sehat Tuhan. Ketika ada klien telepon, saya bersyukur dapat klien hari ini. Ketika saya perjalanan ketemu klien, saya bersyukur saya sama. Bersyukur itu sesuatu yang dipupuk. Secara psikologi, kita tahu ya di dalam gereja ada namanya iman dan pengetahuan. Iman itu kitab suci, pengetahuan itu sains, ilmu, salah satunya ilmu psikologi, ilmu pengetahuan. Di dalam psikologi, orang yang bersyukur itu mempengaruhi subconscious bawah sadarnya, itu kebahagiaan. Makanya kok di dalam banyak motivator-motivator mengatakan, rasa kebahagiaan, salah satunya bersyukur. Rasa kebahagiaan di dalam Tuhan adalah 8 sabda kebahagiaan itu. Ya, tapi nggak akan saya bahas, itu satu sesi sendiri. Tetapi bersyukur itu membangun subconscious kita, alam bawah sadar kita, itu rasa bahagia. Oleh karena itu kitab suci mengkonfirmasi, bersyukurlah senantiasa. Betul kitab suci. Bersyukurlah senantiasa. Dan ilmu pengetahuan mengkonfirmasi, ketika Anda bersyukur, subconscious Anda itu akan menanamkan rasa kebahagiaan. Dari sana, ketika seseorang bahagia, maka ketika dia melihat orang lain yang hidupnya lebih enak, dia nggak akan iri. Dia nggak akan tamak. Karena dia menjadi manusia yang selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Oke, saudara. Belajar untuk membangun rasa syukur. Belajar untuk membangun rasa syukur. Bersyukur hal kecil-kecil dulu. Kalau Anda takut, Anda mudah tamak, Anda jatuh pada iri, tutup dulu aja sosial media. Tutup aja berita teman itu, karena bersyukur itu perlu pemulihan. Orang yang sakit hati, sakit karena iri, dan sebagainya, itu perlu pemulihan. Ditutup dulu aja. Kita belajar bersyukur hal kecil. Diperlukan waktu 21 days to make a habit. And 90 days to make a lifestyle. Diperlukan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru bersyukur, dan diperlukan 90 hari atau 3 bulan untuk membentuk lifestyle gaya hidup bersyukur. Saudara, salah satu sosok yang saya kagumi dalam hal syukur itu adalah istri saya. Saya belajar bisa menjadi bahagia karena rasa syukur, karena istri saya. Istri saya itu tipikal orang yang bersyukurnya senantiasa luar biasa. Ketika gajinya dipotong, terima kasih Tuhan. Ketika saya gaji dipotong, itu yang saya lakukan. Ketika istri saya gaji dipotong, terima kasih Tuhan. Kok bisa terima kasih? Ternyata dia punya rasa syukur yang luar biasa. Dari sana saya belajar. Maka yang terakhir, saudara, yang terakhir, saya berbicara yang terakhir bahwa membangun kehidupan doa, membangun kehidupan bersyukur, yang terakhir membangun kehidupan berbagi. Berbagi. Belajar berbagi. Dari kitab Lukas bab 2. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, ketika orang belajar memberi, itu sebenarnya dia sedang mengalami pemulihan rasa ketamakan. Saya ulangi ya, ketika seseorang belajar memberi, dia sedang berobat, dia sedang mengalami pemulihan dari ketamakan dan keserakahan. Ketika dia memberi, seseorang memberi tidak harus kelimpahan. Saya punya seorang teman, aku nanti berbagi, aku nanti nyumbang. Saya katakan,
Sampai akhir zaman pun gak akan kamu suka. Ketika orang belajar sharing, berbagi, itu keputusan. Bukan apa yang dia punyai. Keputusan. Berbagi gak selalu barang. Anda bisa berbagi tenaga, waktu, material, apapun. Bisa. Ketika orang berbagi, di dalam kekurangan, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada orang yang berbagi di dalam kelebihan. Saya katakan lagi ya, berbagi di dalam kekurangan itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada berbagi di masa kelebihan. Karena berbagi di dalam kekurangan dibutuhkan karakter Kristus yang kuat di dalam diri orang itu untuk berbagi dalam kekurangan. Berbagi dalam kelebihan gampang. Kalau saya punya uang 1 triliun, saya bagi 1 miliar itu mermata, saudara. Tapi kalau uang saya 1 juta, saya suruh berbagi 500 ribu deh. Mikir saudara. Maka yang terakhir sebagai penutup, saya akan sharing. Saya akan sebagai penutup firman ini, saya akan sharing. Saudara, ketika saya dulu awal mulai kerja setelah lulus kuliah, saya bekerja menjadi seorang guru. Ketika menjadi seorang guru, kira-kira gaji berapa sih? Katanya guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, katanya kan seperti itu. Gaji saya kecil. Gaji saya waktu itu masih 2,2 juta. Itu sekitar 15-16 tahun yang lalu. 2,2 juta waktu itu nggak mikir berkat Tuhan ya, pokoknya kasih. Saya bulan kedua saya gajian, bulan ketiga gajian, dan seterusnya. Sampai ketika saya mau menikah. Namanya menikah itu kan ada pre-wedding, betul ya. Nah, saudara, karya Tuhan itu terjadi pada saat ini. Saya baru sadar tuh setelah lama, setelah menikah selesai, iya, Tuhan menggenapi janjinya. Ketika saya pre-wedding, istri saya berbicara, calon istri saya berbicara bahwa, aduh kok indah ya kalau pre-wedding ke luar negeri itu ya. Saya katakan pre-wedding ke luar negeri itu berapa duit? Saya bukan Crazy Rich Surabaya. Ya, saya aja naik sepeda motor, belum punya mobil, saudara. Saya bukan Crazy Rich Surabaya. Mau berapa duit? Saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya sampai kalau cerita itu, gimana gitu ya. Udahlah, istri saya kata gini, pokoknya kita cari tiket dulu lah, iseng-iseng. Kita cari tiket. Ketemu Air Asia. Ketemu Air Asia dari Surabaya berangkat ke Malaysia transit ya, kemudian pergi Perth. Jadi tujuan kita ke Australia. Pergi Perth ke Australia, kemudian pulang lagi dan sampai Surabaya dan sebagainya. Saya menemukan tiket itu cuma 4,4 juta rupiah. 2 orang pulang pergi. Murah nggak? Well, bisa lah, gaji saya 2,2, saya masih ngumpul berapa-berapa masih cukup kan? Kenapa? Saya mikir, tinggal di mana? Uang saku mana? Ya kan? Bayar fotografernya berapa? Nerbangin fotografer tuh. Duit lagi kan? Ya udahlah, kita jalani hidup ini. Namanya wedding kan ada pameran wedding, saudara. Saya datang ke pameran wedding itu ketemu ternyata. Ketemu sepupu saya. Loh, kamu buka? Iya, foto. Kemudian kita ngomong, fotoin aku dong ke ini, kita mau cari fotografer. Nah, sepupu saya itu suaminya fotografer. Si suaminya gini, oh iya, kita fotokan aja. Karena memang saya lihat portfolionya bagus-bagus. Dan dia memang satu foto yang terkenal di Surabaya waktu itu. Portfolionya bagus-bagus ya. Dan beberapa itu orang terkenal yang dia fotoin. Saya mikir, berani bayar berapa ya fotografer ini meskipun sepupu ya, tapi tetap duit kan. Tahu saudara apa yang dikatakan? Tak fotoin Australia. Udah, nggak usah bayar. Berangkat. Sampai di sana, ya, ketika sampai di sana kita mendarat, datang di sana ternyata si kakak istri, adik angkatnya istri saya ini ada mamanya. Dan apa yang dilakukan mamanya? Mamanya itu masak. Dia bilang gini, kamu tinggal di sini, jangan pernah bayar uang untuk makan ya. Kita yang bayari semua makanan. Makanan gratis. Ya, belum selesai. Tuhan tidak berkata seperti itu aja.
Ketika kita mau kemana ini? Mau foto prewedding di Perth ini, mau keliling-keliling naik apa ini? Adik angkatnya ini, istri saya, itu ada calon suami. Dia mau juga, aku juga mau ikut foto yuk. Foto dia juga mau menikah gitu ya, tapi agak setahun lebih lama. Udah, pakai mobil saya aja. Transportasi gratis. Bisa bayangin ya. Makan, hotel, fotografer, ya tempat tinggal sudah ya, gratis. Saudara, saya berangkat ke sana, saya menginap seminggu, 1000 foto prewedding yang dihasilkan ya, 1000 foto, saya pulang semuanya. Ya, total saya hitung biaya perjalanan, makan dan sebagainya itu sekitar 40-50 juta rupiah biaya prewedding saya. Dan saya bayar hanya dengan 4,4 juta rupiah. Itu Tuhan kita. Kalau Anda mau belajar berbagi, Anda tidak akan pernah kekurangan. Semua di sini yang online, katakan, amin. Itulah orang yang mau belajar berbagi. Itulah orang yang mau belajar untuk membagi dalam kekurangan. Itulah orang yang mau belajar setia. Di sini saya tidak mengajak saudara, oke, Tuhan ini adalah ladang investasi. Saya kasih berapa, saya dapat berapa dari Tuhan. Oh, malah nggak dikasih, saudara. Tapi saya belajar memberi setulusnya. Dan saya sudah tidak memikirkan pemberian saya sendiri. Berapa banyak dari kita masih kolektor di dalam misa? Misa online, nggak transfer ke rekening pun nggak ada yang tahu. Belajar memberi. Karena ketika Anda belajar memberi, Anda sedang disembuhkan dari ketamakan. Ketika Anda belajar memberi, Anda sedang lepas dari keterikatan dunia. Ketika Anda belajar memberi, Anda sedang diberkati. Amin. Mari, saya undang teman-teman kita untuk berdoa bersama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Thank you, Heavenly Father, for your love. Terima kasih, Jesus Christ. Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup. Ketika saat ini, Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Bagaimana saat ini kami sedang mungkin mengalami ketamakan akan barang, akan fashion, akan hobi, ketamakan akan perasaan, ketamakan akan uang, ketamakan akan perhatian mungkin, Tuhan. Biarlah saat ini kami sadari. Ajarkan kami untuk menggantungkan hidup kami ke dalam kasih-Mu saja. Jangan biarkan hal-hal duniawi menjadi keterlekatan kepada hidup kami. Tetapi biarlah tujuan kami seperti Beato Carlo yang sedang dibeatifikasi, bahwa tujuan kami adalah surga. Biarlah itu menjadi kerinduan Tuhan. Bukan ketamakan, kerinduan kami untuk selalu memiliki Engkau. Ketika kami memiliki Engkau Tuhan, when we have you, we have enough. Kita telah memiliki kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar saat ini Tuhan, anak-Mu ini berdoa bagi teman-teman yang sedang online saat ini. Kau melihat hati mereka satu persatu. Mereka saat ini mengalami kekhawatiran, sehingga mereka harus menjadi tamak akan sesuatu. Biarlah hari ini rasa syukur ada di dalam hatimu. Kau akan mengalami rasa syukur. Kau akan dibuat untuk melihat kiri kananmu. Kau akan melihat orang tuamu yang masih sehat dan kau akan mengucap syukur. Kau akan melihat rumahmu yang dimana engkau masih bisa berteduh. Kau akan mengucap syukur. Kau akan melihat di mana saat ini engkau masih memiliki pekerjaan. Engkau akan mengucapkan syukur akan hal itu. Kau lihat saat ini engkau yang masih sehat. Tidak ada penyakit aneh-aneh di dalam dirimu saat ini. Saat ini engkau akan mengucapkan rasa syukur. Engkau di saat ini yang masih hidup dan bisa datang ke PD ini. Maka saat ini engkau juga akan mengucapkan syukur. Engkau saat ini yang bisa kenal Tuhan. Engkau juga akan mengucapkan rasa syukur. Tanamkanlah roh-Mu Tuhan pada mereka yang sedang online saat ini. Tanamkan roh-Mu sehingga mereka saat ini boleh hidup di dalam kasih. Dan biarlah pada malam hari ini mereka sudah lepas dari segala ketamakan mereka. Kuasa roh-Mu akan ada full di dalam hati mereka. Mereka akan mengucap syukur, mereka akan sujud menyembah kepada Engkau, dan mereka akan berbagi rasa syukur ini dalam perhatian material, tenaga kepada orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Yesus, kami telah selesai. Permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke host, nggak tahu itu jadinya ada tanya jawab atau kita tutup dengan praise and worship. Saya kembalikan ke host. Siap, thank you Kak Budi. Oke, selanjutnya mungkin dari tim pujian atau pengumuman terlebih dahulu.
tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, dosa firman yang Kau boleh berikan bagi kami melalui Kau Budi yang pada malam hari ini Tuhan boleh menjadi perwakilan-Mu untuk menyampaikan firman-firman-Mu. Tuhan Yesus, izinkan kami juga boleh terus belajar Tuhan, bagaimana cara kami boleh terus bersyukur atas setiap keadaan-keadaan kami. Berikan kami juga tidak boleh tamak Tuhan dalam setiap langkah kami. Dan biarkanlah ketamakan itu menghancurkan setiap dari kami. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan, mengharapkan Tuhan bahwa Engkau terus menolong setiap dari kami. Kami percaya Tuhan dalam setiap rasa syukur kami pun Tuhan, Kau selalu hadir Tuhan dan membantu setiap dari kami. Dan pada malam hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk Kau Budi yang boleh hadir. Kiranya Tuhan Kau juga boleh tutup bungkus Kau Budi Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kiranya juga Tuhan Kau boleh berkati terus Kau Budi dan keluarganya Tuhan. Kau boleh sertai terus Kau Budi dan keluarganya juga Tuhan. Supaya terus pelayanan Kau Budi terus Kau kuatkan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi kami semua yang ada di sini Tuhan, supaya setiap firman-firman yang boleh diberikan Kau Budi boleh menjadi tuntunan hidup kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, ada pengumuman dari teman-teman, dari Juan. Oke, thank you tim pujian. Oke, shalom teman-teman semuanya. Selamat malam sekali lagi. Untuk pengumuman malam hari ini ada beberapa poin-poin. Yang pertama, persekutuan doa berikutnya ada di tanggal 20 Oktober, hari Selasa, 2 minggu lagi, ya 2020. Kita akan open room Zoom-nya jam 18.30. Nah, untuk linknya teman-teman nanti bisa mendapatkan seperti biasa di Instagram-nya @pdmpkkgb. Oke, selanjutnya juga untuk yang kedua, kita juga punya kegiatan Kombas ya teman-teman semuanya, komunitas basis, yaitu dari tanggal 13 Oktober, hari Selasa 2020, minggu depan. Nah, untuk Kombas ini akan diadakan via Discord atau Zoom atau Google Meet, tergantung dengan Kombasnya teman-teman masing-masing. Nah, untuk info lebih lanjut atau untuk teman-teman yang baru pertama kali ingin mengikuti Kombas, teman-teman boleh menghubungi Celevi di nomor yang tertera ini. Boleh screenshot teman-teman ya, mungkin yang merupakan pengumuman baru bagi teman-teman semuanya. Oke, yang ketiga, teman-teman semuanya untuk PD malam hari ini akan diupload ke YouTube kita di PDMPKKGB. Jadi pastikan teman-teman semuanya juga mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman semuanya. Dan juga kalau misalnya teman-teman rindu akan materi-materi yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, teman-teman boleh kembali menyaksikan PD kami dari YouTube kami juga, teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga memiliki pelayanan doa pribadi setelah PD ini selesai. Nah, jadi bagi nanti teman-teman yang ingin didoakan, teman-teman ketika PD sudah selesai, boleh tetap stay ya di Zoom ini. Nanti kita akan atur
Kita akan atur dan kita akan pindahkan teman-teman ke breakout room untuk teman-teman dapat didoakan oleh tim pendoa. Oke, next kita juga memiliki pelayanan doa konseling. Bagi pelayanan doa konseling ini silakan teman-teman boleh tuliskan di kolom chatnya nama lengkap dan juga nomor WhatsApp teman-teman supaya nanti dapat di follow up oleh tim dari PDMP KKGB. Oke, nah sekian dari pengumumannya. Sebelum kita lanjut dengan lagu penutup, yuk teman-teman kita foto bersama dulu dokumentasi ya. Bagi yang videonya masih off, boleh dinyalakan sebentar. Bagi yang mau ikut dokumentasi ya, kita mau foto bareng ya, versi online, teman-teman semuanya seperti biasa. Oke, ini partisipannya ada 25 ya, pas nih satu layar semua nih teman-teman. Oke, jadi yang kameranya masih off mungkin boleh dinyalakan sebentar supaya kita bisa dicepret ya teman-teman semuanya. Oke, yuk yang kameranya masih off, yang mau ikut nampang ya di IG-nya PDMP KKGB boleh dinyalakan videonya. Cek. Cek. Halo, sorry teman-teman semuanya. Tadi disconnect. Oke. Sebentar boleh cek. Kodio mungkin boleh bantu kok. Suaraku jelas atau enggak? Jelas. Sudah jelas, aman. Siap. Thank you teman-teman udah nunggu ya. Yuk kita langsung foto aja. Oke. Langsung sekali jepret ya teman-teman semuanya ya. Boleh berikan senyum terbaiknya. Gaya gokil juga boleh ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Siap. Thank you teman-teman semuanya. Silakan boleh dilanjutkan dengan lagu penutup oleh tim pujian. Oke, terima kasih untuk Ko Budi yang pada malam hari ini boleh menjadi pembawa firman kita. Terima kasih Ko, sangat memberkati sekali. Bagi saat ini, mari teman-teman kita semua boleh kembali ke posisi berdoa. Bapak, terima kasih bila mana pada malam hari ini kami boleh mengikuti persekutuan doa GBB pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan bila mana Engkau boleh sertai setiap dari kami pada malam hari ini. Dan kiranya setiap firman-firman-Mu juga boleh melekat dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini izinkan bagi kami yang akan beristirahat ataupun yang akan melanjutkan setiap aktivitas kami, Kau juga boleh berkati dan limpahi Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yeay. Teman-teman, mari kita mulai pujian kembali. Yang masih bersuka cita di sini, ayo semua kita. Tak pernah ku ragu, aku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan
selamanya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. God bless you.